Sahabat DKB sedang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang membahas isu-isu yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita dan juga membahas pokok-pokok penting dari ajaran iman Kristen atau perkembangan pemikiran di dunia teologi yang relevan bagi kehidupan bergereja, supaya dengan demikian kita tertolong untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dengan semakin tepat, dapat merespons isu dengan semakin baik. Dan dalam episode kali ini kita akan berbicara tentang terancamnya kebebasan beragama. Dan untuk membahas topik ini telah datang di studio narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Selamat datang Pak Berti. Terima kasih. Apa kabar Pak? Bang Arli yang sudah mengundang saya. Baik, sehat. Sehat. Masih muter-muter terus ceramah kesana sini? Masih. Muter-muter di dunia maya ya. Iya Pak. Albertus Pati adalah pendeta GKI yang berbasis di GKI Mulyono Bandung. Ia seorang penceramah di berbagai tempat mengenai isu-isu politik, sosial politik, kemasyarakatan dan hubungan antar agama. Ya, beliau mantan ketua PGI dan juga mantan ketua Sinode GKI. Ya, Pak Berti, kita bicara mengenai terancamnya kebebasan beragama. Siap. Nah, saudara-saudara, kemerdekaan beragama dan kemerdekaan beribadah sebenarnya adalah hak setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi. Tapi ternyata sebagian masyarakat kita masih belum dapat menikmati kebebasan beragama dan kemerdekaan beribadah itu. Ya, misalnya yang terjadi baru-baru ini di Sintang, Kalimantan Barat, di mana rumah ibadah kelompok Ahmadiyah diserang dan dirusak oleh massa berjumlah kurang lebih 200 orang. Dan inilah yang membuat kita mencoba membahas persoalan ini dalam acara Gema Kasih Indonesia pada hari ini. Dan kita telah, saya katakan tadi, ada narasumber kita yang memang sangat memahami, menguasai dan juga mengamati perkembangan-perkembangan tentang kebebasan beragama ini di Indonesia. Nah Pak Berti, tadi kan dikatakan konstitusi menjamin kemerdekaan. Betul. Ya. Dan kita udah merdeka ini bukan negara yang baru merdeka kemarin sore. Kehidupan beragama juga sebenarnya sudah ada bahkan sebelum kita merdeka. Nah, apa yang memicu perilaku kekerasan dan anarkisme umat beragama, satu kelompok umat beragama terhadap kelompok umat beragama lain atau terhadap kelompok yang seagama yang berbeda alirannya, Pak Berti? Iya. Terima kasih Pak Arli, ini pertanyaan yang sangat bagus. Tetapi sebelum saya menjawab itu, saya ingin katakan bahwa kasus seperti di Sintang, di mana 200 orang menyerbu masjid Ahmadiyah, atau di mana kasus-kasus lain, ada yang misalnya merusak gereja atau merusak masjid, terserah rumah ibadah manapun itu, sebetulnya menunjukkan kepada kita bahwa kita harus melihat agama itu realistis aja. Jadi jangan terlalu ideal lah kalau ketika kita melihat agama. Karena kalau kita melihat agama itu terlalu ideal, bahwa agama ini pasti melahirkan cinta, melahirkan keadilan, melahirkan kasih gitu. Kita kecewa, ya. Karena ternyata agama itu bahkan juga menimbulkan kekacauan, menimbulkan konflik, penyerangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, agama ternyata itu berwajah ganda. Ya. Ada sisi baiknya, ada sisi tidak baiknya, ya. Ada sisi ramahnya, ada sisi marahnya. Nah, yang terjadi sekarang ini di dalam konteks penyerangan itu adalah wajah agama yang geram, ya. Wajah agama yang penuh dengan kemarahan, yang anarkisme, yang kemudian diekspresikan melalui penyerbuan dan pengerusakan rumah ibadah umat lain, ya. Jadi itu dulu. Yang pertama itu penting bahwa kita harus melihat agama itu secara realistis, ya, jangan terlalu ideal juga. Tapi kalau begitu halnya kita diminta untuk melihat, memandang agama secara realistis, apakah lalu sebenarnya agama itu
sama saja dengan lembaga manapun di dunia ini. Iya, agama itu kan ada dua sisi ya, Pak Arli. Yang satu dia merupakan sisi sacred namanya, bahwa dia itu dipercaya muncul oleh karena adanya wahyu ilahi. Oke. Ya, dia muncul oleh karena adanya ada semacam pekerjaan dari Allah. Tapi sisi lain kita harus akui bahwa agama itu merupakan sesuatu yang sekuler. Ya, sebagai sesuatu yang wahyu ilahi kita harus melihat bahwa agama itu punya nilai lebih lah. Tapi juga dia merupakan satu institusi sekuler yang membuat agama itu ya bisa berlaku atau bertindak seperti partai politik. Seperti juga karena dalam sekulernya itu dia bisa kepentingan-kepentingan yang jahat, kepentingan-kepentingan yang didasarkan pada egoisme, kepentingan manusia dan sebagainya, kepentingan ekonomi, itu bisa terjadi di dalam agama. Nah, oleh karena itu memang di dalam konteks penyerangan tadi, kita bisa melihat bahwa seringkali orang yang menyerang itu menganggap bahwa mereka yang diserang itu adalah kelompok yang sesat. Ya, udah dilabel sesat. Ini orang-orang yang diserang ini adalah orang-orang pengikut setan. Karena dianggap pengikut setan dan sesat, oleh karena itu mereka ini wajib dibunuh, kan gitu. Itu seringkali yang terjadi. Lalu kemudian untuk apa kalau begitu dibunuh, diserang? Ya kalaupun nggak dibunuh, ya kalaupun tidak dibunuh, dilakukan kekerasan terhadap kelompok yang diserang itu diharapkan adalah bahwa kelompok yang diserang ini akan kapok. Gitu. Oleh karena itu mereka tidak akan beribadah lagi, mereka akan misalnya membubarkan diri, hilang lama-lama kan gitu dengan tekanan-tekanan seperti itu. Jadi proses labelisasi terhadap orang lain, kelompok lain yang dianggap dituding sebagai sesat itu lalu kemudian dihantam begitu supaya jadi semacam kapok. Itu membuat orang-orang ini, para penyerang itu merasa bahwa yang kami lakukan ini sebetulnya adalah misi suci untuk menjaga kemurnian, menegakkan nilai agama sebetulnya, menegakkan misi Allah itu sendiri. Dan apalagi tadi Pak Ari bilang tentang kemurnian agama, betul. Yang paling kita takutkan di dalam kehidupan ini sebetulnya, terutama di dalam konteks keagamaan, adalah ketika satu kelompok orang lalu kemudian mengklaim dirinya murni. Tapi sebetulnya ketika dia mengklaim dirinya murni, itu nggak ada agama yang murni sebetulnya. Agama mana yang murni? Ketika misalnya saya bilang, saya mengklaim saya Calvin, misalnya Calvinis. Tapi Calvinis yang saya klaim ini kan Calvinis interpretasi saya. Yang tidak sama dengan Calvinis yang dari sononya. Bisa jadi tidak sama dengan Calvinis dari sana, bisa jadi juga tidak sama dengan Calvinis yang diinterpretasikan oleh orang lain. Gitu ya. Jadi ketika saya mengklaim itu sebagai murni, itu sebetulnya tidak murni karena itu interpretasi saya terhadap Calvinis. Betulnya. Yang lain punya interpretasi berbeda yang juga bisa dan absah kalau dia mengklaim diri sebagai murni. Jadi kemurnian itu seringkali yang membuat kita merasa yang kita lakukan ini yang paling benar, yang paling baik, dan yang lain yang interpretasinya berbeda dengan yang kita miliki itu sebagai sesat, kan gitu. Oleh karena itu yang harus dihantam dan dihancurkan. Nah ini sebetulnya motif-motif yang memang paling tidak motif keagamaan ya, Pak Arli ya, yang membuat mereka itu ingin menghancurkan yang lain. Tetapi selain itu ada motif lain. Motif lain adalah motif yang namanya kekuasaan. Politik. Kekuasaan aja, belum sampai politik. Politik itu apa saja, kan gitu ya. Tetapi kekuasaan itu untuk mengatakan bahwa karena kami lebih benar, ya, karena kami lebih oke, karena situ sesat, maka kami punya power, bahkan karena kami merasa kami mayoritas bisa saja ya, kami merasa punya power untuk untuk menentukan ada atau tidaknya Anda.
Kan gitu. Jadi orang merasa atau setiap kelompok merasa punya power untuk menentukan, punya kuasa. Dan sehingga ketika orang melihat agama dari sudut kekuasaan, yang terjadi adalah selalu polarisasi. Dia tidak lagi menjadi agama yang melayani, ya. Ya, kalau di dalam kekristenan misalnya, kita harus melayani, jangan berpikir dalam kekuasaan. Tapi ketika agama sudah masuk dalam unsur-unsur kekuasaan, ya pikiran dia adalah siapa yang punya kuasa, dialah yang paling menentukan nasib hidup orang lain, dialah yang menentukan eksistensi orang lain atau kelompok lain. Tapi kan apakah memang satu-satunya cara untuk menunjukkan tadi upaya penegakan apa tadi wahyu ilahi, kemurnian dan menunjukkan kekuasaan karena kami yang paling benar itu memang satu-satunya cara menunjukkannya adalah dengan tindakan kekerasan atau anarkis? Sebetulnya tidak jadi satu-satunya cara, karena begini, cara kekerasan orang berpikir begini, cara kekerasan akan membuat orang kapok, ya, sehingga mereka bertobat. Padahal sebetulnya dengan cara kekerasan itu membuat orang yang tadinya mungkin punya tertarik, itu jadi tertarik lagi. Ngeri sekali agama ini, ya. Ya, justru tidak menunjukkan kesaksian yang bagus sebetulnya. Orang tidak akan pernah tertarik karena dia memasuki satu agama karena dia diancam. Yang dia salah, orang salah adalah berpikir gini, kalau saya hantam dia, kalau saya hancurkan dia, dia kapok. Dan dia akan bertobat masuk ke kami. Salah. Agama itu berkembang justru karena dia ditekan. Agama itu di dalam sejarah, ya Pak Arli, agama itu ketika diberikan kesuksesan, diberikan posisi jabatan, hancur dia. Ya, kekristenan hancur setelah mendapatkan jabatan, posisi, dia menjadi agama kerajaan. Tetapi ketika dia jauh dari kekuasaan, itu dia hantam, dihajar, ya, dihambat, istilahnya ada satu buku mengatakan dihambat malah makin merambat. Jadi justru siksaan-siksaan, persekusi yang mereka alami itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa inilah iman saya, kan gitu. Inilah identitas saya akan bertahan bila perlu saya mati. Oh, bahkan orang Kristen kan banyak yang dibakar hidup-hidup, banyak yang disiksa sampai mati. Mereka nggak apa-apa, puji Tuhan, kan gitu ya. Nggak ada masalah, pokoknya untuk Tuhan. Tapi begitu dikasih kekuasaan, dikasih jabatan, pangkat, kekayaan, hancur semuanya. Apakah mereka kelompok-kelompok orang yang melakukan kekerasan tindak anarkis dalam membungkam, menghancurkan kelompok agama lain atau yang berbeda dengan mereka itu tidak menyadari ini dari sejarah bahwa kalau kita melakukan kekerasan malah akan pertama-tama kita kehilangan simpati, kedua mereka bisa bertahan. Apakah mereka tidak sadar itu, Pak? Berarti nampaknya tidak sadar, ya. Oh, begitu. Tampaknya tidak sadar, karena kalau orang kita belajar dari sejarah, ya, justru agama yang menampilkan sisi kemanusiaan, sisi cinta kasih, sisi keadilan, keramahan, itu justru agama yang justru akan jauh lebih menarik, kan. Misalnya satu contoh aja yang ini, kalau misalnya kita bicara soal agama lain, Islam itu masuk ke Indonesia dengan bahasa yang sangat ramah loh, Farli. Dengan bahasa yang sangat indah, yang merangkul semuanya, sehingga diterima masuk ke Indonesia itu smooth banget, kan gitu ya. Sebaliknya kekristenan masuk ke Indonesia kan dengan bahasa kekerasan. Kekristenan masuk ke Indonesia dengan bersamaan dengan kolonialisme, dengan penjajah, dengan segala macam. Jadi jangan heran kalau di Indonesia ini justru mayoritasnya Islam, yang Kristen sedikit. Kenapa? Karena kekristenan itu masuk dengan bahasa kekerasan. Itu terjadi pada masa dulu yang memang kecenderungannya orang Barat begitu. Bukankah orang Spanyol ketika dia masuk ke Amerika Serikat, dia habiskan semua orang-orang Indian yang tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bahkan ada satu suku namanya Pequot. Pequot itu dihabiskan sampai pada ternak-ternaknya. Itu ikutin kata Alkitab gitu kan katanya. Oh iya, betul. Sampai ternak-ternaknya dihabiskan semua total, itu betul-betul genocide.
ya kan gitu. Habis-habisan semuanya. Karena kalau kamu nggak mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat, kamu pengikut iblis yang tidak bersama kita lawan kita. Kalau mengutip Gus, ya kan gitu. Jadi rupa-rupanya sekali lagi orang-orang yang melakukan kekerasan atau tindakan anarkis itu memang tidak belajar dari sejarah. Apakah kalau begitu itu kan sebenarnya gampang dikendalikan. Apakah masih ada aspek-aspek lain dalam diri orang-orang yang membuat orang melakukan anarkisme, kekerasan terhadap yang berbeda ini? Kita akan bicarakan setelah informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Rusla Rosa, pemandu percakapan, dan kita sedang berbicara tentang terancamnya kebebasan beragama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Pak Berti, saya lanjutkan pertanyaan yang di ujung segmen pertama tadi, Pak. Oke, ya. siap. Bila kebebasan beragama dan beribadah itu kan dijamin oleh konstitusi bangsa kita, ya, pasal 29. Oke, ya. Nah, sebenarnya aspek apa yang membuat anarkisme dan kekerasan umat yang satu terhadap yang lain itu masih terjadi di negara kita sampai sekarang, Pak? Ya, sebetulnya yang namanya anarkisme dan kekerasan yang terjadi atas nama agama itu melibatkan dua institusi sekaligus sebetulnya. Yang pertama adalah institusi agama dan yang kedua adalah institusi pemerintah. Ketika sebuah tindakan anarkis atas nama agama terjadi, dua-duanya ini selalu berkelindan. Betul. Jadi dua institusi ini sebetulnya berkelindan dan punya pengaruh besar. Ya, kalau dari institusi agama sebetulnya ada banyak sekali kekerasan-kekerasan yang terjadi yang justru diabsahkan oleh agama. Ya. Kalau kita lihat dari sejarah kita sendirilah, kan gitu ya. Luther itu kan justru memberikan semacam fatwa ya untuk menghantam kelompok Anabaptis karena Luther mengajarkan tentang baptisan anak. Tetapi Anabaptis bilang enggak, kita enggak setuju dengan baptisan anak. Akhirnya Luther memberikan fatwa, fatwa agama gitu ya. Bahwa udah hantam aja nih Anabaptis ini karena mereka ini tidak murni, kira-kira gitu ya. Interpretasinya salah, itu menyimpang. Dan setiap kali klaim kebenaran itu selalu membuat mereka yang berbeda jadi salah semuanya, sesat semuanya. Fatwa-fatwa agama manapun ini selalu terjadi dimanapun. Di kalangan agama manapun fatwa agama ini ada. Itu menjadi justifikasi dari kelompok agama bersangkutan untuk menghantam orang lain. Ya, Michael Servetus juga kan tidak lepas dari fatwanya Calvin, ya, yang memberikan dia ini karena dia dianggap sesat,
berbeda pikiran, dan berbeda pikiran berarti menentang kebenaran. Kebenaran tentunya menurut Calvin, ya, efeknya adalah Michael Servetus kan digantung, ya. Jadi sekali lagi itu fatwa agama, institusi agama itu selalu menjadi alat justifikasi untuk menghantam mereka yang berbeda. Karena memang selalu ada alasan yang bisa dipakai kan untuk melakukan itu. Ada alasan. Jadi kalau itu membuat orang yang melakukan itu merasa diri jadi suci, kan gitu ya. Merasa diri oke, nggak ada masalah, ini aku lakukan ini karena mendapatkan dukungan dari institusi agama. Jadi melakukan kekerasan dengan tenang. Betul. Ya, tidak merasa berdosa apapun. Bahkan merasa suci. Kan gitu ya. Ini holy criminal. Kira-kira gitu ya. Holy criminal, kan gitu. Nah, jadi memang oleh karena itu memang untuk pada masa sekarang, agama-agama itu harus hati-hati ketika mengeluarkan fatwa, gitu, apapun agamanya, karena setiap fatwa itu punya implikasi sosial yang sangat luar biasa. Itu dari institusi agama. Kalau dari institusi pemerintah, ini menarik yang ini. Menarik banget, karena banyak sekali aksi-aksi kekerasan muncul oleh karena adanya perda, misalnya, atau pergub, peraturan gubernur, ya, adanya peraturan bupati, perbub misalnya, atau peraturan wali kota, kan gitu ya, yang sebetulnya mengabsahkan kekerasan itu. Misalnya di Jawa Barat saja, ya, itu ada peraturan gubernur, ini gubernur masa lalu ya, yang sampai sekarang tidak dihapus, yang melarang kehadiran Ahmadiyah sebetulnya, gitu ya, membatasi paling tidak. Jadi dan perbub seperti itu sebetulnya kalau kita lihat dan kita analisa ya Pak Arli, perbub, pergub, kan gitu ya, maupun bahkan perda itu sangat bertentangan dengan undang-undang otonomi daerah. Karena di dalam undang-undang otonomi daerah itu wewenang pusat ya, mengatakan bahwa soal agama itu wewenang pusat, bukan wewenang dari pemerintah daerah. Jadi adanya perda, perbub, pergub seperti itu sebetulnya sudah melanggar dari undang-undang otonomi daerah. Mungkin saya mohon Pak Berti memberi penegasan lagi. Berarti sebenarnya urusan keagamaan salah satu yang tak diberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurusinya, meregulasikannya. Betul. Faktanya adalah meskipun undang-undang otonomi daerah sudah mengatakan itu bukan urusan daerah, tetapi kan banyak daerah yang melanggarnya dengan mengeluarkan tadi ada perda lah, yang urusan dengan keagamaan, ada pergub, gubernur yang mengeluarkan urusan keagamaan seperti Jawa Barat, ada perbub, peraturan bupati atau peraturan wali kota dan sebagainya itu, dan itu sebetulnya melanggar undang-undang, kan gitu ya. Dan itu juga melanggar, sekali lagi melanggar konstitusi, sekali lagi ya. Konstitusi bangsa yang sebetulnya menekankan tentang menjamin kemerdekaan beragama dan beribadah, kan gitu. Itu melanggar Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa itu dilanggar. Ya, begitu penyerangan sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu dilanggar, begitu penyerangan sila persatuan Indonesia itu dilanggar, begitu penyerangan itu sila keempat itu tentang demokrasi itu dilanggar, itu begitu penyerangan itu sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilanggar. Sayangnya, meskipun secara konstitusi sudah dilanggar, dari konteks ideologi Pancasila itu dilanggar, tetapi pemerintah pusat diam saja. Pemerintah daerah yang lakukan itu juga nggak peduli. Ya. Bahkan seringkali bukan cuma itu. Ketika dekat-dekat pilkada, itu selalu isu-isu keagamaan itu naik. Di beberapa daerah misalnya, itu selalu ada begitu mau pilkada itu, kelompok-kelompok Ahmadiyah itu bisa diserang. Ini contoh ya, ini contohnya kasus Ahmadiyah ya. Tapi bisa jadi di tempat lain ada gereja yang diserang, di tempat lain juga mungkin masjid yang diserang, di tempat lain mungkin pura yang diserang, dan sebagainya. Jadi artinya bahwa seringkali agama itu dibawa di dalam isu-isu politik kekuasaan, ya.
Dan itu justru dijadikan alat untuk menyatakan kepada masyarakat bahwa nih aku ini mungkin dia bisa jadi kebanyakan incumbent yang lakukan itu. Aku ini pembela agamaku. Oleh karena itu kalau kamu mau agama kita ini tetap aman, pilihlah aku. Jadi orang banyak sekali. Para koruptor pun sekarang menggunakan isu agama, kan gitu ya. Bisa jadi koruptor yang makan duit rakyat, kemudian dia bisa mukulin orang di penjara atau dia antar, lalu kemudian mengatakan aku bela agama. Ini kan lagi gitu. hangat ya. Padahal korupsi itu sendiri sudah penistaan agama. Karena apa yang dia yakini itu tidak dilakukan sesuai dengan moralitas agamanya, kan begitu. Jadi semuanya itu bisa memanfaatkan agama atau memanipulasi agama atau menyalahgunakan agama untuk kepentingan dirinya sendiri. Sayangnya dalam konteks ini, sekali lagi pemerintah kurang tegas, ya, kurang tegas. Aparat juga kadang-kadang hadir juga diam-diam saja. Ini persoalan. Jadi kan misalnya ya, tadi kan ada dua hal yang sudah Pak Bertis sampaikan. Pertama, memang dalam ajaran agama itu agama memberi legitimasi. Nah, apakah misalnya kalau agama memberi legitimasi pada tindakan yang melawan undang-undang, apakah pemerintah tidak boleh intervensi pada agama karena ia memberi legitimasi pada aksi yang melanggar konstitusi? Yang kedua, kalau itu udah perda-perda itu melanggar konstitusi, bukan wewenangnya gitu, dan pemerintah pusat diam, itu pertanyaan saya, polisi kadang-kadang juga misalnya tidak terlalu tegas, itu lalu kenapa bisa begitu? Kan ada wewenang dari konstitusi untuk melakukan tindakan yang tegas, bukan keras, tegas terhadap pelanggaran itu, Pak Berti. Iya, itu kalau untuk pertanyaan yang kedua itu menunjukkan betapa lemahnya leadership kita, gitu ya. Kadang-kadang kita juga membiarkan, para pemimpin kita itu membiarkan agama itu mempengaruhi kebijakan politik dia. Padahal ketika dia menjadi seorang pimpinan satu negara, atau pimpinan satu provinsi atau kabupaten atau apapun namanya, dia pimpinan untuk semua warga negara yang yang beragam ini, apapun agamanya dan etniknya dan status sosialnya dan sebagainya. Tapi seringkali mereka itu membiarkan agama mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik, itu nggak boleh. Karena mereka membiarkan. Ya, karena seringkali orang-orang seperti ini justru memanipulasi agama, sekali lagi, untuk kepentingan dia. Karena kalau seandainya dia mengatakan tidak boleh, lalu kemudian orang-orang akan menganggap, loh kok kamu seperti membela yang salah, kelompok-kelompok yang bermasalah, yang dianggap sesat ini. Itu kan persoalannya. Dan untuk pertanyaan yang pertama itu tadi, sebetulnya begini, seringkali memang kita agama-agama ini justru atau institusi agama seringkali memang justru menggunakan tafsiran keagamaan yang sebetulnya tidak justru memanusiakan manusia. Jadi ini sebetulnya bukan berhubungan dengan agamanya langsung, tapi berhubungan dengan interpretasi keagamaan. Ya, ini bukan berhubungan dengan what you believe, tapi how you believe. Jadi begini, saya bisa Kristen sama dengan Pak Arli, tapi bisa aja Pak Arli ini kekristenannya itu justru begitu melihat sesama itu akan selalu menolong orang lain apapun agamanya dan etniknya. Sedangkan saya kalau bisa saja agamanya sama, tetapi what-nya sama, kira-kira gitu. Tapi begitu melihat orang lain, saya justru membenci. How-nya itu beda. How-nya itu beda. Kok satu agama, tetapi kita beda sekali. Berbeda. Karena cara kita menginterpretasikannya beda. Jadi oleh karena itu agamanya bisa sama, tapi interpretasinya beda. Ada interpretasi yang manusiawi, yang membuat orang jadi penuh cinta, yang membuat orang jadi solider. Ada interpretasi agama yang justru jadi orang menjadi sangat kasar, garang, sangat pemarah, ingin membunuh dan sebagainya. Nah, sebetulnya pemerintah harus melihat itu. Ya, yang ketika dia tegas, yang dia hadapi ini bukan soal agamanya.
tapi soal interpretasinya. Dan ketika dia berhadapan dengan interpretasi yang justru bisa merusak kehidupan sosial masyarakat, bisa menghancurkan kemanusiaan yang lain, dia harus keras, dia harus tegas, kan gitu. Karena ketika dia melanggar hukum atas nama apapun, ya, dia bukan lagi dilihat lagi sebagai orang beragama atau etnik mana. Pokoknya dia langgar hukum, dia melanggar kesepakatan bersama. Dia bisa membahayakan kehidupan sosial masyarakat. Dan dalam konteks yang seperti itu, sebetulnya ketegasan pemerintah itu dibutuhkan. Jadi sekali lagi, yang kita hadapi nih Pak Arli itu bukan agamanya, ya, tetapi interpretasi agama yang justru tidak manusiawi. Interpretasi agama yang bisa menggoncangkan komunitas kita sebagai sebuah bangsa, ya, menggoncangkan kehidupan kebersamaan kita, kan gitu. Itu yang kita hadapi. Dan kalau itu yang terjadi, mestinya pemerintah tegas, ya. Seharusnya pemerintah yang memegang konstitusi sebagai sebuah kesepakatan bersama yang menjaga kita bersama ini, itu yang mestinya menjadi patokan dia untuk melawan semua tindakan-tindakan anarkis atas nama apapun. Oke Pak Berti, jadi tapi ada yang mengatakan begini Pak, ya, terkadang pemerintah itu di sebuah tempat, termasuk misalnya di kasus tadi Ahmadiyah, memang tampaknya tidak melakukan tindakan yang tegas untuk menghindari terjadinya kerusakan atau chaos yang lebih besar. Bagaimana pandangan Pak Berti tentang hal ini? Tapi kita akan dengarkan setelah informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlen Sudaros, pemandu percakapan. Kita sedang berbincang tentang terancamnya kebebasan beragama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Pak Berti, saya lanjutkan ya Pak yang tadi. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kelihatan yang tampak tak tegas ketika aksi dari pemerintah atau para polisi misalnya, itu karena strategi menghindari kekacauan atau kerusuhan yang lebih besar. Sesudah itu akan di-follow up, kayak misalnya di Ahmadiyah itu kan ditangkap-tangkapin sesudahnya pelakunya. Tapi pada saat itu, ya memang seperti membiarkan. Karena kalau dilakukan tindakan yang menekan, itu bisa menimbulkan perlawanan dan bisa kemana-mana. Pak Berti, bagaimana tanggapannya tentang ini? Sebetulnya kan tugas dari pemerintah dan tanggung jawab dari pemerintah adalah menjaga supaya tidak ada satu korban pun. Betul. Karena satu korban, satu nyawa manusia Indonesia ini jauh lebih berharga. Oleh karena itu, sebetulnya tidak ada alasan seperti itu. Tapi ini kan memang nyawa diselamatkan, nggak ada nyawa yang cedera gitu loh. Memang bangunan yang dihancurkan. Iya. Teman-teman Ahmadiyah bahkan mengatakan, silakan hancurkan bangunan kami, tapi jangan hancurkan satupun nyawa. Oke. Gitu ya. Jadi artinya, bagi mereka bangunan nggak ada apa-apanya, kita bisa beribadah di mana saja kok.
Tetapi nyawa manusia itu satu, itu sangat berharga. Jadi oleh karena itu sebetulnya dengan alasan, oh kita membiarkan saja, karena kalau kita hantam, ini pemerintah alasannya ya katanya, nanti akan jadi lebih besar. Menurut saya malah itu salah. Ketika membiarkan itu akan membuat yang lain-lain akan terus terjadi malah lebih besar lagi. Justru ketika itu terjadi lalu langsung lakukan ketegasan. Efek jerak. Efek jerak kan begitu ya. Jadi artinya supaya yang lain-lain tidak terjadi. Jangan dibalik dengan mengatakan ini dibiarkan supaya nanti, karena kalau dihantam nanti yang lain lebih besar. Salah. Justru kalau dibiarkan yang lain akan lebih besar. Oh nggak apa-apa ya? Yang kecil ini nggak apa-apa. Kalau gitu kita boleh dong yang lain. Buktinya pemerintah takut kan gitu. Tapi kan terkesan jadi pemerintah takut di sini. Nah, Terkesan gitu. apa memang takut? Bisa jadi. Bisa jadi takut, bisa jadi terkesan, bisa jadi pemerintah juga ada oknum-oknum yang punya pemikiran-pemikiran yang sangat tidak Pancasilais dan berpikir, ini kelompok ini biar aja dihantem. Kan gitu. Jadi memang oleh karena itu menurut saya adalah alasan seperti itu tidak valid. Ya, itu justru sebetulnya untuk setiap gerakan sekecil apapun anarkisme itu dilarang. Yang melawan konstitusi pokoknya padamkan. Ya, apapun, atas nama apapun. Karena sekali lagi ini bukan berurusan dengan agama, tapi ini berurusan dengan interpretasi agama. Dan setiap interpretasi yang membangun kemanusiaan, cinta, persaudaraan, silakan. Dan tindakannya kan bukan tindakan agama, tindakan kriminal kan sebenarnya. Betul, betul. Kalau seorang misalnya, saya punya interpretasi yang sempit, yang membuat saya benci dengan Pak Arli misalnya, karena kita misalnya beda ya. Saya bisa ngomong Pak Arli itu begini, Pak Arli saya benci dan sebagainya. Nggak apa-apa, itu hak saya. Pemerintah nggak boleh ikut campur juga. Saya nggak bisa juga kita mengubah, ada undang-undang yang mengubah kebencian saya, nggak bisa. Kan gitu, silakan orang juga berhak untuk membenci. Tetapi ketika itu kemudian diekspresikan, diimplementasikan di dalam bentuk-bentuk kekerasan nyata, pemerintah harus tegas. Kan gitu. Jadi Anda boleh percaya apa saja, boleh. Tetapi begitu Anda melakukan sesuatu yang melawan konstitusi, betul, membuat kekacauan, apapun di belakangnya, padamkan. Tugas pemerintah adalah menjaga supaya setiap warga negara ini dilindungi, dijamin kebebasan beragama dan beribadahnya. Nah, kalau gitu Pak, sikap seperti apa yang harus dimiliki oleh umat beragama dalam menghadapi perbedaan-perbedaan termasuk tindakan anarkis ini, ya? Karena dulu tuh saya sempat ingat tuh Pak Kapolri yang dulu yang sekarang jadi Mendagri, ya mengatakan, ya kami pakai undang-undang, tapi tolong dong kami disupport oleh masyarakat, Pak Berli. Ya, waktu itu seingat saya, Kapolri itu ketika ngomong depan saya itu kebetulan. Jadi saya tahu sekali ya, itu di Hotel Arya Duta, biasanya dia bicara itu. Jadi ketika itu Kapolri seperti tidak puas ya, karena ketika mereka tegas terhadap kekerasan-kekerasan yang mengatasnamakan agama, kelompok kemudian mereka dikecam. Kenapa you menghantam? Kenapa you pakai kekerasan? Mengapa Anda menggunakan bahasa senjata untuk mereka-mereka yang melakukan kekerasan atas nama agama? Kan gitu. You kok menuding kami sebagai teroris dan sebagainya. Kelompok-kelompok moderat ini pada diam aja. Nggak ada yang belain. Kan gitu. Tetapi ketika ada kekerasan-kekerasan yang terjadi atas nama agama, polisinya diam aja. Kan gitu. Semuanya bilang, kok polisi diam aja? Kok polisi nggak turun tangan? Kenapa polisi seperti tidak memihak masyarakat? Sementara ketika dia gunakan kekerasan, dihajar dia. Dia juga tetap dihajar. Ini kok polisi pakai bahasa kekerasan, kan mestinya mengamankan dan sebagainya. Ketika orang menghajar, kelompok moderatnya diam-diam aja, nggak ada yang ngebelain. Jadi polisi juga agak bingung juga ya pada saat itu. Jadi waktu itu Kapolri bilang, tolong dong kalian, ketika kami juga dihajar, ketika kami menggunakan hak kami untuk menjaga keutuhan ini, menghantam mereka yang ingin menggunakan anarkisme, ketika kami dihajar itu, akibat tindakan kami itu kami dihantam, kalian belain juga dong. Kok kalian diam-diam saja? Kira-kira gitu.
Ini soal perbedaan opini berarti. Betul, itu perangnya itu perang di dunia maya, kira-kira gitu ya. Sehingga itu yang terjadi. Jadi memang sekali lagi, memang dalam konteks yang seperti ini memang harus ada kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan, juga dengan masyarakat. Masyarakat nggak bisa diem di dalam konteks-konteks gini. Dia harus agak tegas untuk mengatakan ini apa yang anarkisme yang dilakukan ini adalah perbuatan yang biadab, ini tidak beradab sama sekali dan melanggar konstitusi kita, melanggar undang-undang, dan terutama melanggar substansi dari agama itu sendiri. Karena agama seharusnya berbicara dan melakukan tindakan atas dasar cinta kasih, persaudaraan, solidaritas, emansipasi, equality. Kalau agama hanya menimbulkan kekerasan, untuk apa agama? Dia justru menambah problem kemanusiaan, kan gitu. Jadi sebenarnya tetap mengidealisasi agama tetap penting ya. Kan tadi ada dua wajah menurut Pak Berti. Iya. Tetap kita kalau agama dibiarkan terus tampil dengan wajah yang penuh amarah, itu agama pada akhirnya akan hilang dari sejarah. Betul. Artinya bukan mengidealisasikan agama, tetap realistis. Artinya kita kan begini, dengan bersikap realistis ini, kita kalau ada kekerasan atas nama agama, kita bisa mengkritisinya. Kan gitu. Itu kita bisa mengkritisinya. Tetapi begitu ada hal-hal yang baik atas nama agama yang terjadi, kita juga menerima dengan kegembiraan tanpa mengidealkannya. Karena satu saat juga bisa berubah lagi kan gitu. Karena kalau kita terlalu ideal, kita nanti jadi frustrasi. Gitu ya. Biasa-biasa aja melihat agama. Kenapa? Karena ini bukan persoalan agamanya sebetulnya. Ini persoalan manusianya. Persoalan dari manusia beragama yang menggunakan agama bisa untuk hal-hal yang baik, bisa untuk hal-hal yang buruk. Atau mungkin lebih lunak kalau biasa-biasa saja lihat institusi agama. Betul. Kita hormati tapi tetap harus kritis. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Wajar kok. Karena apalagi Yesus bilang kan, bahwa di dalam gereja saja antara gandum dan ilalang bertumbuh bersama. Di dalam kehidupan keagamaan sama saja. Nah, kalau gitu Pak, berarti kan agama nih banyak, bahkan internal agama. Bagaimana atau sikap seperti apa seharusnya yang mesti dimiliki oleh umat beragama dalam menghadapi perbedaan agama, Pak Berti? Realistis juga. Realistis. Kita hidup dalam dunia yang plural, Parli. Bahwa perbedaan itu adalah anugerah. Betul, perbedaan adalah anugerah. Nggak harus kita boleh berkompetisi, tapi nggak usah berkontestasi sampai. Sekarang nggak boleh sekarang kompetisi, Pak. Ini zaman kolaborasi, Pak. Artinya kompetisi secara sehat, kan gitu ya. Kompetisi kan nggak selalu artinya negatif ya. Artinya kompetisi secara sehat di dalam industri 4.0 itu era kolaborasi, kompetisi no. Kolaborasi yes. Kalau gitu kita harus kolaborasi, Pak. Kolaborasi artinya berkompetisi dalam kebaikan. Termasuk berkolaborasi untuk melawan tadi yang hal-hal yang anarkis itu, yang penuh dengan kekerasan dan kebencian itu. Jadi kalau kita mau berkompetisi dalam berbuat baik. Berkompetisilah dalam membangun keindonesiaan yang lebih baik ini. Karena dari situlah orang akan melihat betapa buah agama ini mantap sekali gitu ya. Manis banget kan gitu. Jadi agama itu dicintai bukan karena kekerasan-kekerasannya, bukan karena kebencian-kebenciannya, justru dia akan semakin dihindari. Orang semakin takut beragama model seperti itu. Tapi justru yang dibutuhkan sekarang adalah sikap keagamaan yang menampilkan wajah yang ramah, yang penuh dengan cinta, sehingga orang suka. Kalau kita berhadapan dengan keagamaan yang seperti ini, dia nggak usah bicara tentang agamanya, nggak usah menginjili kalau dalam pengertian kekristenan, itu orang juga udah suka. Orang lihat, aduh luar biasa sekali ya kekristenan itu ya. Ada satu pengalaman dari seorang penulis sosiolog namanya Rodney Stark. Dia meneliti tentang perkembangan kenapa pertanyaannya begini ketika dia menulis buku. Kenapa kekristenan berkembang di tengah pandemi? Ya, dia meneliti ketika lagi ada pandemi Justinian, itu pada abad-abad awal. Justru ketika saat itu banyak orang yang mati, banyak orang yang ketakutan meninggalkan orang lain yang sedang sakit. Kok kekristenan bertumbuh? Itu pertanyaan yang luar biasa untuk dia. Akhirnya setelah dalam penelitian dia itu, dia mengatakan bahwa ternyata
pada saat orang-orang kabur meninggalkan orang yang sakit dan sebagainya itu orang Kristen itu yang menghargai kehidupan justru datang melayani mereka yang sakit. Gitu. Dan yang kedua adalah ketika pada masa itu dewa-dewa mereka beranggapan untuk supaya kita bisa dilepaskan dari pandemi ini, kita mesti ambil orang, kita bunuh, kita korbankan nyawa manusia. Orang Kristen justru mengatakan enggak, Yesus kami itu Yesus yang mengorbankan diri. Oleh karena itu bukan Allah yang tunggu korban manusia, tapi Allah yang memberikan dirinya supaya memberikan kehidupan kepada kamu. Oleh karena itu kami siap untuk memberi diri kami juga supaya kamu hidup. Kekristenan berkembang, Pak. Jadi justru di tengah-tengah situasi-situasi krisis yang dibutuhkan adalah agama apapun termasuk Kristen yang justru bersedia untuk tampil dalam keramahan, pelayanan, cinta, compassion. Disitulah luar biasa. Ya, kembali kepada topik terancamnya kebebasan beragama. Sebagai sekaligus penutup, Pak Berti, mengapa umat Kristen perlu bahkan harus menggumuli persoalan kebebasan beragama dan kebebasan beribadah ini? Ini pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa bagus, Pak Arli. Karena begini, kalau umat Kristen itu di tengah-tengah adanya ancaman kebebasan beragama, lalu merasa bahwa, oke, yang dihantam kan orang lain, bukan kami. Kan kami aman-aman, tenang-tenang. Itu pertama secara teologis itu menunjukkan dia tidak Kristen. Ya. Walaupun dia beragama Kristen. Betul. Karena itu artinya dia nggak peduli dengan orang lain. Dia nggak peduli dengan penderitaan orang lain. Dia masa bodoh dan dia mengisolasi diri dengan persoalan real di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Ya, secara teologis ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Secara moral tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu artinya orang yang bersikap masa bodoh terhadap kekerasan, anarkisme itu adalah orang-orang yang mengalami kelumpuhan moral sebetulnya ya. Disability kan gitu ya, disable di dalam konteks moral etik ya. Tetapi di dalam konteks kebangsaan, kenapa kita harus melibatkan diri? Karena begini, hanya dengan kita melibatkan diri supaya tidak terjadi lagi kekerasan-kekerasan, supaya kebebasan beragama, kebebasan beribadah itu bisa dihormati, sehingga semua rakyat Indonesia, warga negara Indonesia bisa hidup harmonis dalam keadilan, di dalam kesetaraan, di dalam perdamaian. Ketika semuanya hidup harmonis ini, kita juga nikmati keharmonisan, keadilan, cinta, perdamaian. Tapi kalau seandainya orang lain dihantam, dihajar, lalu kita bilang yang penting bukan kita, satu saat kita juga akan dihantam. Ya. Oleh karena itu hanya dengan berpikir untuk kebaikan semua, kita mengalami kebaikan juga. Tapi kalau kita hanya berpikir untuk kebaikan sendiri, satu saat kita juga akan mengalami kehancuran seperti yang dialami oleh orang lain itu. Dengan memperjuangkan kebaikan bersama, pada gilirannya sebenarnya kita akan mengalami kebaikan, akan kembali ke kita. Betul sekali, Arli, mantap. Baik, Pak, terima kasih atas ulasan yang sangat komprehensif tentang masalah terancamnya kebebasan beragama. Dan para sahabat, saya percaya percakapan kami ini menolong kita untuk melihat yang sedang terjadi, mengapa itu terjadi, dan bagaimana kita sebaiknya bersikap supaya dengan demikian kebebasan beragama dan beribadah terjaga, dan negara kita seluruh umat beragama di Indonesia dapat hidup berdampingan dengan damai dan berkarya demi kebaikan untuk semua. Terima kasih, dan bila ada masukan-masukan silakan kirimkan kami melalui nomor 0812-8188-9191 0812-8188-9191. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.